bulan Ramadan sudah kita jalani selama sebulan penuh. Oleh sebab itu, tentunya kita juga sudah bisa merasakan apa yang telah kita lakukan selama di bulan Ramadan ini. Kita menjalankan aktivitas, amalan, ibadah, ketaatan-ketaatan di dalam bulan Ramadan. Oleh sebab itu, setelah kita menjalani semua selama sebulan penuh di bulan Ramadan ini, tentunya di bulan Syawal kita menyambut suasana Syawal atau setelah Ramadan, dan tentunya juga kita melihat uruf kebiasaan Islam di Indonesia. Mereka menyambut Idul Fitri itu mungkin berbeda dengan situasi atau suasana keadaan di negara-negara lain yang mereka mungkin berbeda dengan negara kita. Ya, ada yang sama sekali tidak ada menyambut seperti yang kita lihat di Indonesia. Setelah mereka menunaikan sholat Id, maka mereka kembali masing-masing ke rumahnya. Adapun di Indonesia, di negara kita tentu juga berbeda. Kita ada saling mengunjungi, bersilaturahim, tentunya dengan hidangan-hidangan yang sangat luar biasa. Itu tidak terlarang, itu uruf kebiasaan yang terjadi di negara kita. Namun jemaah sekalian, ada yang kita harus memetik beberapa faidah setelah bulan Ramadan. Apa itu? Sebagaimana kita ketahui bahwasanya bulan Ramadan itu kita berada dalam ketaatan yang sangat luar biasa sekali. Oleh sebab itu, saat kita menyambut kebahagiaan setelah bulan Ramadan, maka kita jangan larut. Jangan terlalu euforia. Dalam artian sedang-sedang saja. Jangan terlalu euforia sehingga kita biasanya ada yang kebablasan, ada yang kelewatan. Sehingga apa? Mereka lupa. Yang mungkin di bulan Ramadan dia sholat wajibnya tepat waktu, tapi keadaan dengan ramainya mereka saling mengunjungi, saling berkunjung, apakah sesama keluarga ataupun sahabatnya, maka sholat 5 waktu itu hilang. Mereka lalai di situ. Mereka terlalu larut dengan kebahagiaan yang mereka rasakan saat menyambut Syawal atau Idul Fitri tersebut. Mereka lupa ibadahnya saking bahagianya. Tidak terlarang, sekali lagi tidak terlarang, akan tetapi hendaknya kita mengingat bukan akhir daripada ibadah kita di bulan Ramadan. Kita menyembah Allah Subhanahu wa taala bukan akhir di bulan Ramadan. Berakhir Ramadan, berakhir pula ibadah kita, berakhir pula sedekah kita, berakhir pula bacaan Al-Qur'an kita ataupun salat kita. Tidak. Kapan itu dikatakan ibadah kita berakhir? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin." Allah, sembahlah Rabbmu, sembahlah Allah Subhanahu wa taala sampai ajal datang menjemput kalian. Di situ yang harus kita pahami. Jangan dipahami bahwasanya ibadah itu hanya sebatas serangkaian di bulan Ramadan. Kalau kita hanya mengatakan ibadah, ketaatan, amalan-amalan yang kita lakukan hanya di bulan Ramadan mau kita melakukan, itu namanya ibadah musiman, ketaatan musiman, amalan musiman. Sementara Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala sampai ajal datang menjemput kalian. Itulah akhir daripada ibadah kita. Akhir daripada ibadah kita tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan pada saat Ramadan berakhir dan menyambut Idul Fitri, maka berakhir pula ibadah kita. Oleh sebab itu, ingat setelah Ramadan kembali persiapkan diri kita untuk mempertahankan apa yang telah kita raih, yang kita dapatkan selama di bulan Ramadan. Setelah Ramadan ada Syawal. Maka di bulan Syawal itu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadisnya Abu Ayyub Al-Ansari dalam riwayat Muslim dikatakan, "Man shama Ramadana thumma atba'ahu sittah min Syawalin kana kasyamid dahr." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian setelah itu di bulan Syawal dia berpuasa selama 6 hari, maka sama halnya dia seperti berpuasa selama setahun penuh. Syawal, ya itu harus kita ingat. Berpuasa di bulan Ramadan selesai. Setelah Ramadan ada puasa Syawal. Syawal tetap kita lakukan, mau berturut-turut atau tidak. Ya, yang jelas harus selesai puasa Syawal kita. Yang memiliki tunggakan dari kalangan ibu-ibu, dari kalangan wanita, maka tunaikan dulu yang wajib yang pernah ditinggalkan di bulan Ramadan. Setelah itu baru kerjakan Syawalnya. Jangan Syawalnya dulu. Akan tetapi yang wajib terlebih dahulu, setelah itu baru kerjakan yang sunnah. Oleh sebab itu jangan kita terlalu larut euforia dengan hidangan makanan yang beraneka ragam, saling mengunjungi dan saling berziarah. Itu tidak terlarang, akan tapi jangan larut dan jangan berlebihan. Tetap ingat ibadah. Setelah itu perkuat kembali ibadah kita. Apa manfaat daripada Syawal itu, puasa Syawal? Tiada lain adalah untuk memperkuat
memperkuat dan saling mengikat ibadah yang pernah kita lakukan di bulan Ramadan. Agar apa? Kita senantiasa tetap istiqomah setelah Ramadan. Oleh sebab itu, jangan hilang puasanya, jangan hilang ibadah 5 waktunya, jangan hilang sholat malamnya, jangan hilang sedekahnya. Kapan kita hanya menganggap ibadah, amalan itu hanya di bulan Ramadan, maka itu namanya ibadah musiman. Sekali lagi, ibadah musiman. Sementara Allah tidak menghendaki demikian. Akan tetapi ibadah sampai akhir daripada kehidupan kita tatkala ajal menjemput kita. Oleh sebab itu tetap minta kepada Allah agar apa? Hati kita tetap istiqomah di atas ketaatan. Rasulullah mengajarkan kita, ya muqallibal qulubi tsabbit ala dini. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah yang menguasai atau yang memiliki zat yang maha segalanya, yang membolak-bolakkan hati, maka kita katakan, teguhkan hatiku di atas agamamu. Itu yang kita minta kepada Allah. Jadi tetap beribadah di atas ketaatan. Setelah kita berjuang 1 bulan penuh di bulan Ramadan, perkuat amalan ibadah kita setelah bulan Ramadan, maka kembali beribadah lagi. Ada Syawal yang menyambut kita yang pertama. Laksanakan, kerjakan ya ibadah Syawal. Jangan larut terlalu berlebihan euforia menyambut kebahagiaan tersebut. Ada batasannya. Tetap kita lakukan, akan tetapi tidak berlebihan. Setelah kita Syawal apa? Kembali lagi hidupkan majelis ilmu. Kembali lagi semarakan majelis ilmu. Karena disinilah yang akan memperkuat, mempertahankan nilai-nilai pundi-pundi amalan yang telah kita lakukan di bulan Ramadan. Perkuat dengan majelis ilmu kembali. Inilah yang akan memberikan makna dalam ibadah kita setiap saat dimanapun kita berada. Bukan hanya sekadar di bulan Ramadan. Akan tetapi seterusnya kita terus berada di atas kebaikan-kebaikan dan nilai-nilai ibadah yang tentunya yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya.